Hi. Good morning, my dear P3 Pesalman. Welcome back on science lesson. Still with me, Miss Maria. How are you? I hope all of you are fine. Happy Monday. Yes. Okay. We want to continue our topic for today. Unit 11. Okay. Unit 11, changes in materials. Okay. So we have learned about object around us. Object in bahasa benda-benda. So just the same with materials. Materials also benda-benda. Okay. So materials around us changes. Benda-benda yang ada di sekitar kita ini bisa berubah. So how materials can change? Bagaimana cara benda-benda tersebut bisa berubah? Okay. Materials can change when we press. Okay, when we twist, when we hammer, when we bend, or when we pull. Okay, jadi benda-benda yang ada di sekitar kita ini bisa berubah kalau kita menekan dan kita twist, kita ini ya, misalnya seperti apa? Kita ini ya, this is the object. Okay, like this. Kita muter ya, kita pentel atau seperti kain gitu ya. Kita peras ya. Hammer, you know what is hammer? Tokok, martil ya. Kita tokok atau kita martil. Bend, kita tekuk ya. Or pull, atau kita tarik ya. Jadi benda tersebut akan berubah. So the materials of object change when an action is done to them. Ketika kita melakukan suatu aksi kepada benda tersebut, itulah benda itu menjadi berubah ya. Nah, for the example this is my water bottle, okay? This materials, this object cannot change if I do not do something on it. Ini tidak akan berubah kalau saya tidak melakukan sesuatu hal kepadanya. Nah, apa yang harus saya lakukan supaya ini berubah? Ya, mungkin saja saya ambil pisau, I take a knife and then I cut. Ya, I cut this water bottle, it will change. Nah, ketika saya potong-potong, nah akhirnya water bottle ini pasti akan berubah ya. Nah, water bottle ini ketika saya campakkan dia tidak akan berubah, tetap sama karena ini plastik ya. But if this is glass, when I throw it will break. Okay, pasti akan terpecah belah, break into pieces. Okay, so not because of an action is done to the object, but also material can change because of the materials hot or cold. Jadi bukan hanya karena ditokok atau ditekuk atau ditarik atau ditekan ataupun diputer, benda ini akan berubah, tetapi juga karena dia panas ataupun dingin. Loh, kok bisa ya, Miss? Okay, let's see for the next explanation. Okay, from this slide you can see some material change because of the press. Okay, press and twist, pull, and then hammer or bend. Okay, and this is the materials that change when they hot or cold ya. Contohnya itu seperti metal atau logam ya. Metal ini atau logam ini ketika dia dipanaskan ya, the size of the metal changes. Jadi ukurannya ini pasti akan berubah ya. Tetapi itu tidak akan lama, hanya sebentar aja ya, karena dia panas. Ketika dia panas, dia akan melebar ya. Nah, ketika dingin apa yang terjadi? Nah, ketika dingin ya, ini juga akan menyusut, akan mengecil. Nah, inilah dia artinya benda itu berubah ketika dia dipanaskan atau didinginkan. Nah, kalau dia didinginkan, dia itu menjadi kecil, menjadi pendek. Ketika dia tadi dipanaskan, dia akan melebar atau memanjang ya. Benda materials changes when it hot or cold. Okay, Miss. Next,
There are also temporary and permanent changings. What is temporary and permanent changings means? Temporary means sementara. Okay, some materials after they have changed physically, they can easily return to their original size and shape. Nah, ini artinya bahwasanya benda itu hanya sementara. Ketika dia diubah secara fisik, ya, mereka akan kembali lagi ke ukuran semula. Contohnya itu adalah kamu tahu roll yang dari plastik, ya. Kebetulan tidak ada di sini, sorry ya. Dia roll plastik tapi bukan dia plastiknya ini yang lentur. Ketika kamu bengkokkan atau kamu bikin curve, dia akan kembali lagi seperti semula, iya kan? Nah, tadi rollnya begini, terus kamu tekuk gini, dia pasti akan kembali lagi lurus, ya. And the second is the pingpong ball. Tahu ya pingpong ball? Pernah lihat ya pingpong ball ya? Dia itu memantul pingpong ball. Tahu ya? Nah, itulah dia yang temporary, akan kembali. Nah, for more detail you can see your science textbook, ya. It explains for more details about temporary changings. Ada di situ disediakan. Miss hanya ngambil 2 contohnya saja, ya. Permanent changings. Permanent changings artinya itu adalah perubahan yang dia tetap gitu. Tetap maksudnya some materials after they have changed physically, they cannot return to their original form. Jadi dia tetap ketika dia dilakukan sesuatu diubah secara fisik, dia tidak akan kembali lagi seperti semula. Contohnya apa? Ya, contohnya itu adalah ketika kamu menokok sebuah gelas, ya, dari kaca, kamu tokok, apa yang terjadi? Ya, gelas itu it will breaks into pieces, dia akan pecah berkeping-keping. Nah, bisa nggak kembali lagi? Ketika kamu sudah pecahkan, bisa nggak kembali lagi gelasnya secara utuh? Nggak bisa ya, kecuali kamu panggil Deddy Corbuzier, ya kan? Dia di susut gitu, jadi kembali lagi gelas, nggak bisa ya. So, this is permanent changings. Inilah yang disebut dengan perubahan yang tetap, yang stabil, ya. Ketika dia sudah dilakukan sesuatu kepada benda tersebut, dia tidak akan kembali ke posisi semula, ya. Okay, so if you want to have imagination to think about temporary and permanent changes, you can do the experiment at home. Nah, kalau kamu merasa yang dibilang Miss Maria ini benar apa enggak ya, saya mau melakukanlah, but of course you need to ask your mama. Jangan pula nanti, "Mah, kata Miss Maria mengadakan percobaan, mah coba sini mah gelas ini, kalau ku tokok mah pecah, bisa nggak kebentuk semula?" Jangan ya, kamu bertanya dulu, "Mah, can I do this?" Ya, okay. So to make a proof, is it temporary or permanent changings? Ya, okay. Okay, Miss. Yes, so this is it, temporary and permanent changings pictures. Okay, the ruler is curved. Nah, kamu bisa lihat kan? Okay, wait. Sorry. Nah, this is it. Okay, I will make it bigger. This one. Okay, the ruler is curved. Jadi dia ketika dibengkokkan akan kembali seperti semula, ya. Okay, and the second is the pingpong ball. Okay, nah this is for the permanent changings. Kita gunakan dengan martil. Okay, we press with hammer. Okay, we twist the water bottle, or we bend a pencil. Nah, kalau pensil kamu bengkokkan atau kamu patahkan, dia pasti akan patah. Dia tidak akan kembali seperti semula, ya. Okay. Nah, next, using physical changes in materials. Nah, benda-benda perubahan benda yang ada di sekitar kita ini, ya, terkadang mereka itu bisa berguna, ya. For the example, plastic wraps or plastic bags. You know what is plastic wraps or plastic bags? Itu kantongan plastik ataupun
bungkusan plastik yang biasa kita bikin untuk membungkus sesuatu, ya. Mereka plastik digunakan untuk membuat benda-benda sehingga dia bisa dibengkokkan atau ditarik dan akan kembali ke bentuk semula, ya. The shape is can be easily to bend or to change. Kamu tahu kan plastik atau sampul plastik? Nah, dia itu berguna karena apa? Karena dia mudah untuk kita lipat atau kita hektar, ya, misalnya untuk mengcover buku kita, ya. Dia plastik, itu namanya plastic wraps. Jadi kita bisa mengubah-ubah bentuknya itu dengan mudah. Nah, inilah yang dibilang dengan using physical changings in materials. Yang kedua itu clay and rubber. Clay tanah liat dan rubber itu karet, ya. Wet clay useful materials because they can change their size and shape easily, ya. Kalau kamu membuat seperti tray, membuat seperti asbak rokok, ya, kita gunakan wet clay karena mudah dibentuk. Okay, bisa dibentuk ukurannya mau besar atau mau kecil juga bisa. Just the same with rubber, ya. Okay. And besides rubber, clay and plastic, but there are also some dangers that caused by physical changings. So why there are some dangers of the physical changes in material means, yes, some materials go through physical changings, yeah, they can cause danger to our life. Okay, so we need to find a way to prevent the dangers. For the example, the metal power lines hang down. You know what is power meter? Power meter itu kabel-kabel tiang listrik itu, ya, kabel-kabel tiang listrik itu, ya, mereka ini pasti ketika mengendur, ya, mereka pasti akan mengendur, ya, mengendur sehingga dia mengendur gara-gara kabelnya ini tadi dingin, ya. Dia dingin supaya apa? Supaya dia itu tidak terputus ketika dia diterpa sinar matahari. Jadi dia akan mengendur, ya, dia kendor dia. Nah, inilah dia gunanya kenapa dia itu kalau tadi metal power ini tetap aja tegang, ya, tegang dia, terus dengan ditempa sinar matahari dia bisa membesar. Kalau dia semakin membesar bisa saja nanti dia jadi boom gitu kan. Nah, ini ketika dia jadi mengendur, ya, dia mengendur. Jadi ini akan mengurangi terputus, ya, terputus dengan sendirinya ataupun yang bisa mengakibatkan masalah di sekitar kita, ya. Nah, yang kedua itu the metal railway tracks, ya. Nah, kalau kamu tahu rel kereta api itu ada diberikan jarak, ya, ada diberikan jarak dari satu rel ke rel yang lainnya, ya. Karena apa? Karena ketika rel kereta api ini terlalu panas, ya, dia akan mengakibatkan kerusakan pada rel kereta itu menjadi licin sehingga bisa saja nanti kereta tersebut mengalami kecelakaan, ya. Dia akan derailed trains. Kereta ini jadi tergelincir. Nah, itulah sebabnya kenapa dibuat ada jarak antara rel yang satu dengan rel yang lainnya, ya. Next, ceramic bricks. Kalau kamu perhatikan sekolah kita kan ada disusun bata-bata untuk yang kita biasanya jalan di lapangan, ya kan. Nah, ini juga mereka ini dibikin ada jaraknya, pasti ada sedikit lubang-lubangnya itu. Nah, kenapa? Karena ini untuk menghindari terdorong, ya, antara yang satu dengan yang lainnya.
ya. Jadi dia tidak akan memberikan jarak lah gitu kan, sehingga ketika orang berlari atau berjalan tidak jatuh ataupun dia tidak tersungkur gitu. Makanya di sekitar jalan itu ada dibuat jarak antara bata yang satu dengan bata yang lainnya, ada dikasih sedikit logam, karena ketika panas matahari itu dia pasti akan melebar ya, dia akan melebar kemudian dia akan menyusut. Nah, ketika dia melebar, ketika kita jalan pasti dia nonjol. Nah, ketika nonjol mungkin kita jalan gak hati-hati tersandung. Nah, gitu ya, itu dia maksudnya. Oke. Nah, so for today, do we have activity to do at home, Miss? Yes, as usual, yeah. For today, you have two activity to be done at home. The first is to rewrite the summary note on your writing. For the summary, no need to submit. Okay, this is only for just a note about topic discussed for today. Okay, don't be lazy to rewrite summary note to your writing, yeah. What subject it is, you have to rewrite ya. Jadi bukan hanya sains saja, pelajaran apapun itu kalau ada catatannya dituliskan ya nak, jangan malas. Okay. The second is please do the self-check page 26. Okay. Rewrite the question and the answer on your writing if your textbook is the old ones. Maksudnya kamu kan mungkin buku textbooknya itu sudah buku textbook yang lama, semua jawaban sudah ada di situ. Jawabannya bukannya dihapus, dicoretkan aja terus jawabannya dibikin di atas. Nah, itu kan tidak bersih, tidak clean and tidy. Jadi Miss nggak mau seperti itu ya. Jadi kalau buku kamu buku lama, question and answer rewrite to your writing and then send to Google Classroom. But if your book is the new one, it doesn't matter, just directly do on the textbook. Nah, kalau buku kamu buku baru, gak masalah, tuliskan saja langsung di situ jawabannya. Okay. After that, take the picture of your self-check and then send to Google Classroom. Okay. The deadline is today. Nah, deadline-nya itu hari ini karena pertanyaannya hanya 5 soal ya. Hari ini sebelum jam 9 malam. Miss tunggu ya anak-anak Miss. Bisa ya? Pasti dong. Yes. So see you on Thursday on Zoom meeting. Okay. Sampai ketemu hari Kamis Zoom meeting for the review discussing for this topic. Jadi kita akan mereview topik ini nanti dalam Zoom meeting. Okay. Thank you for today. Keep spirit, stay healthy, and God bless you, my dear Fitri. See you.